Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik. Puji Tuhan. Oh ya Kak Esther, sekarang kan tahun baru. Nah adik-adik kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Nah sekarang kita mau beribadah, kita bersyukur punya Allah yang setia. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kita angkat pujian dari awal. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, dimanapun adik-adik di rumah berada, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun mereka dalam mengikuti ibadah online pada saat ini. Engkaulah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Haleluya. Adik-adik, di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat lagi, semakin setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar
sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya, puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Lebih cepat lagi. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita mau sambung pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik semua bersukacita? Amin? Puji Tuhan. Oh sukacitaku, parampam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parampam-pam ku temukan juru selamat.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau jalan serta Yesus, siapkan kakinya, bangkit berdiri semuanya, tetap semangat memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nyanyikan pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah boleh duduk sambil kita tetap memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati ada yang ada di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan ujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku.
Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, di awal tahun yang baru Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, semuanya naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau yang memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang sedang menonton Tuhan, yang melakukan ibadah online, Tuhan sama-sama memberkati. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa roh kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar anak-anak? Kita dapat berjumpa lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Baru saja kita melewati tahun 2020 dengan segala kesulitan, kesukaran di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan. Kita mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengenal Dia lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau baca dulu ya ayat hafalan kita beberapa minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Coba kita lihat di dalam Mazmur 26 ayat ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekali lagi ya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Anak-anak, hari ini tema yang diberikan yang kita akan pelajari adalah menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Sebelum Tante menceritakan dari cerita firman Tuhan, Tante mau lihat apa sih sebenarnya kata menyembah itu? Artinya adalah bisa memuja, menghormati, mendewakan, mengagungkan, mengidolakan, mencintai. Nah, kalau anak-anak menyembah Tuhan, itu semua harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ya dari kehidupan Raja Hizkia. Diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Anak-anak bisa membaca ayat-ayat firman Tuhannya di rumah, tetapi dengarkan sekarang cerita tentang Raja Hizkianya ya. Nah, Raja Hizkia adalah anak Raja Ahaz, raja dari kerajaan Yehuda. Dia berusia 25 tahun pada saat dia menjadi raja. Selama 29 tahun dia memerintah di Yerusalem. Nah, pada saat Raja Hizkia naik tahta, kerajaan Yehuda itu dalam kondisinya yang sangat buruk. Kenapa? Kenapa kok buruk? Karena Raja Ahaz, ayahnya, itu menutup bait Allah. Dia membangun berhala, patung-patung berhala. Dia mempersembahkan membangun mezbah korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat yang tinggi, dan juga di tempat di bawah di pohon-pohon yang rimbun. Nah, pada saat itu bahkan Raja Ahaz mengorbankan anaknya sendiri, salah satu anaknya menjadi korban bakaran. Tentu saja anak-anak ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bahkan pada saat negeri-negeri yang ada di sekitar Yehuda itu mengepung dan memerangi kerajaan Yehuda, Raja Ahaz malah bersekutu dengan Raja Asyur. Dia tidak berserah dan percaya kepada Tuhan.
Hal ini membuat kerajaan Yehuda menjadi negeri jajahan Asyur, sehingga dia harus membayar upeti demi pendamaian dan pengamanan yang diberikan oleh Raja Asyur. Nah, tidak demikian dengan Hizkia. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Raja Hizkia mulai membuka kembali dan memperbaiki bait Allah. Ia menghancurkan patung-patung dan tiang-tiang berhala. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan menolak membayar upeti. Ia berontak dan tidak mau takluk kepada Raja Asyur. Ia percaya hanya kepada Tuhan. Di antara raja-raja Yehuda, baik yang sesudahnya maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang seperti dia. Ia berpaut hanya kepada Tuhan. Ia menyembah dan melayani Tuhan, tidak menyimpang dari mengikut Tuhan. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Maka apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Hizkia? Kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Tuhan memberi kesuksesan dari apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dari kisah Raja Hizkia, kita belajar bahwa kalau kita menyembah hanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, maka ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan akan memberikan keberuntungan kemanapun kita berada. Walaupun di tengah-tengah pencobaan sekalipun, tapi Tuhan senantiasa memberikan kemenangan. Hanya kepada Allah saja kita harus menyembah dan berbakti. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 8 ayat ke-5 sampai 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Anak-anak, dari ayat ini kita melihat memang banyak Allah-Allah dan Tuhan-Tuhan. Seperti dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, Allah dan Tuhannya itu huruf kecil. Tetapi hanya ada satu Allah, satu Tuhan, huruf besar, yaitu Tuhan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, tapi ada banyak hal yang menjadi berhala itu bukan hanya patung-patung, pohon-pohon dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mengira bahwa menyembah berhala itu adalah menyembah patung-patung, menyembah batu, menyembah ukir-ukiran yang dibuat oleh tangan manusia. Memang betul, patung-patung itu, berhala-berhala itu masih tetap ada. Tetapi saat ini terdapat banyak berhala-berhala modern. Apa itu ya berhala modern? Bentuknya tidak sama, tetapi berhalanya masih tetap sama. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah menyembah Dia sebagai berhala dalam hidup kita. Coba kita melihat ya, berhala itu bukan hanya sekedar patung, tetapi apapun yang kita sembah dan idolakan dalam hidup kita melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Berarti kita sudah menyembahnya. Zaman modern ini tanpa kita sadari banyak sekali berhala-berhala itu di dalam hidup kita. Berhala yang diutamakan di dalam hidup kita lebih dari Tuhan. Nah, coba kita mau melihat apa saja sih berhala-berhala itu. Nah, yang pertama adalah kecintaan akan uang. Anak-anak, siapa yang tidak perlu uang? Semua kita perlu uang. Anak-anak untuk makan,
untuk beli sesuatu apapun yang kita butuhkan itu menggunakan uang. Tetapi kalau uang itu sudah menjadi yang utama di dalam hidup kita, itu sudah menjadi berhala. Uang dianggap segala-galanya untuk dapat memberikan kesejahteraan, kekuasaan, kenikmatan di dalam hidup kita. Itu adalah berhala. Nah, bahkan keharusan, keinginan untuk mendapatkan uang, banyak orang mengorbankan Tuhan dalam hidupnya. Dia rela untuk menipu, untuk melakukan kekerasan, bahkan korupsi untuk mendapatkan uang itu. Nah, makanya segala sesuatu, kalau uang itu sudah menjadi utama di dalam hidup kita, itu adalah berhala dalam hidup kita. Coba kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati ya anak-anak ya. Siapa yang tidak perlu uang, tetapi uang bukan segalanya dalam hidup kita. Yang kedua, TV, video games, internet, HP. Nah, mungkin kalian sebagai anak-anak tidak menomorsatukan uang dalam hidupmu. Tetapi di tanganmu ada gadget. Anak-anak zaman modern sekarang ini, siapa sih yang tidak punya gadget, tidak punya HP, tidak punya komputer, tidak punya laptop, ada TV di rumah? Jutaan orang di dunia ini menghabiskan waktunya berjam-jam di depan TV. Main HP, internet. Itu merupakan suatu kesenangan tersendiri. Nah, jadi TV itu sudah diidolakan seperti melebihi dari Tuhan. TV memberikan informasi berita-berita yang kita perlukan, apapun juga kita bisa lihat. Kita bisa googling di internet apa yang kita butuhkan. Di jejaring sosial ada WA, Line, banyak lagi FB, Twitter, semua anak-anak punya kan. Tetapi kalau itu sudah lebih penting dari Tuhan, itu adalah berhala. Dan banyak sekarang dari kita semua sudah melakukan itu di dalam hidup kita. Waktu kita habis untuk kita menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan dunia ini kepada kita. Hati-hati ya anak-anak. Jangan sampai itu semua menjadi lebih penting, lebih utama dari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, banyak lagi berhala-berhala yang ada. Musik, orang-orang yang diidolakan, itu pun adalah berhala. Nah, jadi hati-hati. Kita harus tanamkan dalam hati, dalam pikiran kita, bahwa hanya Tuhan saja yang harus kita sembah melebihi dari segalanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Menciptakan alam semesta ini dan memelihara kehidupan kita sampai sekarang ini. Anak-anak, sebelum kita akhiri, kita mau lihat ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Di dalam Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi ya. Matius 4 ayat 10b. Matius 4 ayat 10b. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dihafal ya anak-anak ayat hafalan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang memberikan peringatan kepada kami bahwa hanya Engkau saja yang harus kami sembah di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami Tuhan hati yang lembut untuk kami mencintai-Mu lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu mencintai kami. Walaupun seringkali Tuhan kami masih berbuat salah, kami tidak taat, kami sering mengecewakan Engkau, tetapi Engkau terus mencintai kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati saudara-saudara kami, berkati juga Bapa Gembala kami. Di dalam berkat firman-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.